Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kepada Yang Kudus, penuh ucapan syukur dan terima kasih buat segala berkat, rahmat, perlindungan, penyertaan-Mu Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Itu semua oleh kasih kami di surga Bapa. Hamba meyakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau urapi setiap hati kami untuk boleh memuji, membesarkan nama-Mu dengan penuh sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tetap berdiri ya saudara, karena ibadah kita singkat. Kita hanya praise lagu cuma paling 2 ya. Jadi kita tetap berdiri, kita angkat pujian Allah itu baik. Luar biasa di tengah pandemi corona. Kalau kita ada pada pagi hari ini, kita masih dengan badan yang sehat, tidak ada kurang suatu apapun, itu semua oleh karena Yesusku luar biasa. Amin. Kita naikkan pujian lagi, satukanlah hati kami.
kerajaan Allah? Yang merasa keluarga kerajaan Allah, coba angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua menjadi anak-anak Allah yang akan menjadi penghuni sorga. Amin. Karena waktunya singkat, tiba kita saatnya untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus rindu akan firman. Silakan duduk. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah besar, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang bangkit berdiri kembali. Rindu aliran sungaimu. Amin. Haleluya Yesus.
Tuhan. Saat ini kami merasakan pertolongan-Mu sungguh indah bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami. Kalau hingga saat ini kami boleh dalam keadaan yang sehat, kami boleh terlindungi dari pandemi COVID-19. Ini semua karena kebaikan Kau Tuhan, bukan karena kuat dan kami. Oh Tuhan, terima kasih semuanya Tuhan. Kiranya kesehatan bagi kami, khususnya keluarga besar Ebenezer, Kau selalu melindungi ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam penyakit, wabah penyakit ya Tuhan. Sehingga kami boleh dengan senang hati beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Kau kuduskan hati dan pikiran kami, agar supaya firman disampaikan boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi kami. Dan kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau telah siapkan, Kau berkati. Kalau ya Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran, agar supaya firman disampaikan boleh memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Pakai masker juga nggak enak, keluarnya suaranya nggak bisa dengar saudara ya. Ya itulah, kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya percaya Bapak Ibu, sekian kurang lebih 4 bulan kita mengikuti ibadah sekalipun melalui streaming. 4 bulan. Kalau bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tapi saya percaya di masa-masa 4 bulan kita nggak ibadah. Tapi puji Tuhan, dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita bisa memfollow up saudara. Bayangkan saudara kalau pandemi COVID-19, belum ada internet, waduh di rumah ngapain saudara ya, paling nonton TV itu ngapain. Tapi sekarang kuota Bapak Ibu juga bertambah, tapi saya percaya semuanya kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu memang instruksi dari Bamak Badan Musyawarah Antar Gereja menghimbau agar supaya jangan terlalu cepat untuk membuka ibadah karena mengingat Surabaya masih zona merah, tapi kita tetap melangkah dengan iman karena beberapa minggu yang lalu GBT itu pas di depannya itu terkena ada satu keluarga, tapi ya dijauhkan Tuhan ya saudara. Dan saya percaya di masa-masa ini yang terpenting itu cuma satu, jangan pernah kita takut. Amin. Yesus datang ke dunia ini, pesan dari malaikat, jangan kamu takut. Yesus sudah lahir. Dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan kesalahan. Kalimat pertama yang terucap yaitu adalah jangan kamu takut. Ketakutan akan membuat imun kita menjadi lemah. Kita takut dengan keadaan, situasi dan kondisi. Kita seringkali tidak percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa di waktu-waktu yang lalu. Kuasanya tetap sama dari dahulu
sekarang, dan sampai selamanya. Kita seringkali ragu. Kasih karunia yang Tuhan beri di dalam kehidupan saudara dan saya adalah untuk menuntun, untuk memberikan kesempatan kepada saudara di hari-hari ini agar supaya kita bertobat, saudara. Kasih karunia yang Tuhan beri bukan murahan. Keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma ketika kita percaya. Percaya adalah satu kalimat yang terlihat simpel, percaya. Percaya, tetapi wujud nyatanya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sudahkah di hari-hari ini di dalam kita meresponi setiap perkataan firman Tuhan melalui ibadah streaming, melalui perenungan-perenungan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, 20 menit, 18 menit, kami berupaya mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Saudara. Tentu semuanya adalah agar supaya rohani kita bertumbuh. Tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Allah dengan benar. Sebagaimana manusia memiliki satu siklus kehidupan, demikian pula pertumbuhan rohani saudara. Dari sehari ke sehari, dewasa itu adalah sebuah pilihan, saudara. Usia semakin bertambah, tetapi yang Tuhan rindukan bagi saudara dan saya adalah kedewasaan. Sebagaimana visi dan misi gereja kita, yaitu menjadi dewasa di dalam hubungan, dewasa di dalam kekudusan. Jadi mungkin saya akan tuliskan visi misi gereja agar supaya kita tahu kita ke gereja ini tujuannya apa. Menjadi serupa sama seperti Kristus. Ketika saudara dari kecil, saudara diberikan asupan gizi yang terbaik dari orang tua saudara, makanan yang terbaik. Tetapi selebihnya tinggal bagaimana proses metabolisme tubuh kita di dalam menyerap setiap makanan itu. Demikian pula manusia rohani kita. Berapa lama saudara jadi anak Tuhan? Berapa lama saudara meresponi setiap kebenaran firman Tuhan? Lalu saudara wujudkan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jiwa saudara, sebagaimana fisik akan semakin menurun, manusia jasmani ini merosot, tetapi manusia batinia kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Ada sebuah proses, ada sebuah fase di mana seseorang mencapai pada satu tingkat kedewasaan yang penuh di dalam pengenalan akan Allah dengan benar. Banyak orang-orang Kristen hanya sekedar mengenal ketika Tuhan membuat satu mujizat. Kita seringkali hanya mengenal Tuhan ketika Yesus memberikan satu mujizat kepada kita. Tapi seringkali kita tidak mengenal Dia ketika kita berada di dalam kesusahan. Kita hanya mengenal Dia sebatas Yesus melakukan mujizat. Yesus melakukan segala sesuatu. Tapi seringkali kita tidak peka di dalam pertumbuhan rohani kita. Maksud daripada mujizat, tujuan mujizat itu diberikan adalah agar supaya saudara percaya pada Tuhan. Amin. Siapa di sini yang gak pernah ngalamin mujizat? Orang kalau gak pernah ngalamin mujizat, saudara. Mujizat itu bagi saya, dari kecil bagi saya, kalau saya hidup sampai saat ini, itu karena mujizat.
Bayangkan saudara, saudara tidak bisa membayar oksigen yang saudara hidup setiap saat. Kebaikannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang sudah ditebus, kita yang sudah menerima banyak dari Tuhan, sampai sejauh manakah respon kita terhadap kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan saudara dan saya? Kepekaan kita di dalam melihat tanda-tanda zaman ini, saudara. Dunia sudah tua, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau agar supaya mencapai tingkat kedewasaan yang penuh sesuai dengan Kristus. Sampai sejauh mana kita bisa mengenal Allah yang kita sembah, sejauh Yesus memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pertumbuhan rohani kita menjadi dewasa? Bagaimana kita bisa mengenal Allah seutuhnya di dalam kehidupan kita? Ya sejauh Yesus menerangkan dirinya di dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab yang saudara baca. Oleh karena itu, kalau anak-anak Tuhan tidak pernah mengkonsumsi firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sebagai rema, sebagai roti kehidupan di dalam kehidupan, maka dia akan tergilas dengan persoalan. Kita bisa kuat karena firman Tuhan. Di masa-masa yang sulit hanya perkataan firman yang memberikan kita harapan. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita lagi timbul. Oh puji Tuhan, di dalam Tuhan ada harapan. Baru-baru ini telah ditemukan di Arab Saudi sana. Vaksin. Ada sebuah harapan yang baru. Masuk pada fase yang ketiga. Kalau seandainya sudah lolos fase yang ketiga ini di Arab, itu akan dibuat seluruh dunia. Kita bisa berjabat tangan lagi, kita bisa cipika-cipiki lagi. Ada masalah, ada solusi. Haleluya. Di dalam Tuhan, memang Tuhan izinkan persoalan. Memang Tuhan mengizinkan masalah, tetapi ada jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara di hari-hari ini mungkin mengalami kebuntuan ekonomi, persoalan. Tapi percayalah, pagi hari ini saudara datang dan mendengarkan firman Tuhan. Berarti saudara sedang meresponi firman Tuhan. Dan memperhatikan setiap perkataan firman Tuhan. Bukan perkataan saya. Jangan dengerin omongan saya. Tapi dengerin apa yang dikatakan firman Tuhan. Setuju? Nanti bingung loh. Lalu apa yang didengar kalau enggak? Saya hanya alat. Saya hanya menerjemahkan. Kami hamba-hamba Tuhan hanya alat yang dipakai untuk mendaratkan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Lah aneh kalau seandainya saudara meresponi sikap kami. Segala kekurangan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap manusia pasti memiliki satu kekurangan. Tetapi yang terpenting kebenaran firman Tuhan itu adalah yang ya dan amin. Langit dan bumi boleh lalu lenyap, tetapi perkataan firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kenapa Yakobus berkata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lambat juga untuk marah, karena amarah itu tidak mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, cepat untuk mendengar itu berbicara tentang cepat di dalam kita meresponi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Slide yang selanjutnya, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 dengan cepat. Kita baca, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi.
Kami hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Doa Yesus kepada Bapa, Bapa, aku tidak mengambil mereka dari dunia. Tetapi apa di dalam Yohanes? Tapi apa? Lindungilah mereka dari yang jahat. Hidup realitas, saudara. Kita ada di tengah-tengah dunia. Kita masih nginjak tanah, saudara. Kecuali kalau ngawang, ikut demit. Ngawang setan, saudara. Kalau kita masih nginjak tanah, saudara. Kalau kita masih bernafas, masih nginjak tanah, artinya ya rumongso ngono lho, awak dhewe iki tekel lemah di tanah. Sadar, saudara. Namanya manusia, gudangnya kekurangan. Namanya manusia, gudangnya kesalahan, saudara. Oleh karena itu, kenapa firman Tuhan diberikan? Agar supaya di dalam kita meresponinya, terjadi satu perubahan. Kualitas kita. Memang tanah ini akan kembali ke tanah. Tapi jiwa dan roh saudara akan kembali kepada Bapa. Dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Selanjutnya. 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan artinya menundukkan kepada Kristus. Sebagai pemberita Injil, sebagai hamba Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pola pikir kita ini sudah tercemar. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, mindset kita, bangunan berpikir kita itu sudah terpola dari kecil. Oleh karena itu, Rasul Paulus pada saat itu berhadapan dengan filsafat-filsafat Yunani. Kenapa ayat ini muncul? Benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Manusia itu cerdas, saudara. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu sempurna. Kemampuan berpikirnya itu luar biasa. Jadi Paulus, ayat ini muncul, Paulus berhadapan dengan orang-orang filsafat. Zamannya Plato, zamannya Sokrates itu keluar dari bangsa Yunani. Mereka itu pintar sekali, akal mereka luar biasa. Jadi dari ketika Paulus berkata ini, menyampaikan ayat ini berhadapan dengan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang pintar. Saya percaya tuh saudara, kalau seandainya nggak ada orang-orang yang pintar, bagaimana bisa memenangkan orang-orang yang berfilsafat. Hanya Paulus yang bisa menaklukkan mereka. Zaman dulu saudara, mau berbicara dengan orang-orang pintar yang IQ-nya 200. Sehingga Paulus berkata, kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Apa itu kubu, saudara? Kalau saudara perhatikan kata benteng-benteng dalam bahasa Inggris, yaitu stronghold. Dalam bahasa Yunani, okuroma. Yakni seperti kastil yang tersusun dari batu-batu yang besar dan kuat. Ya. Jadi zaman dulu namanya benteng itu satu pertahanan. Itu nggak bisa diterobos. Satu daerah kekuasaan ketika sudah dipagar di tembok, tidak akan ada musuh yang bisa masuk. Nah, manusia bentengnya itu apa? Ini sudah. Benteng. Kenapa Paulus berkata,
meruntuhkan segala siasat kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan berbicara tentang kesombongan, berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Sehingga kenapa banyak anak-anak Tuhan sulit sekali menghancurkan kubu karena tidak mau tunduk kepada Kristus. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika tidak selaras dengan pemahaman saudara, di situ akan terjadi satu perdebatan. Apa iya sih? Apa benar sih? Apa iya sih? Apa benar sih yang dikatakan firman Tuhan? Betul nggak? Betul nggak? Saudara dengerin firman Tuhan, ini kan nggak semuanya saudara respon saudara dari bangku depan sampai belakang sama. Ya nggak, belum tentu saudara. Saudara pasti akan mencerna, betul nggak Bapak? Betul tidak? Ya. Ketika saudara mulai mencerna kebenaran firman Tuhan itu, kalau tidak ada Roh Kudus yang menuntun pencerahan, yang mencerahkan, ego saudara lebih dominan. Kebenaran diri saudara lebih, ini yang dikatakan benteng-benteng. Kenapa Paulus, senjata kami bukanlah senjata duniawi. Injil adalah kekuatan Allah. Ini saudara. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menghancurkan dan meruntuhkan benteng-benteng. Kebenaran diri sendiri. Kubu itu berasal dari apa yang kita lihat, dengar, baca, dan alami. Yang tidak sesuai dengan firman Allah. Hal-hal tersebut membentuk satu pola pikir yang seringkali menentang pengenalan akan Allah. Kubu berasal dari apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar, lalu kita membangun sebuah pemahaman, pemikiran seperti itu. Firman Tuhan berkata A, tetapi kebenaran diri kita mengatakan tidak selaras. Bukankah seringkali kita bertentangan antara kehendak kita dengan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata A, kita memiliki persepsi sendiri, seperti ini. Padahal jelas firman Tuhan katakan. Nah, kubu ini semakin lama ketika kita membangunnya, semakin bertambah usia kita, semakin sulit untuk kita hancurkan. Karena apa? Sudah terpola bertahun-tahun, saudara. Pola pikir yang salah. Coba gambar yang selanjutnya. Pola pikir yang salah. Yang dimaksud dengan benteng-benteng atau kubu-kubu adalah reaksi emosional kita. Siasat, pendapat, argumen apapun yang kita pilih untuk menjadi perlindungan palsu dalam bentuk kepura-puraan. Ini kubu, saudara. Dalam kepala kita ini seperti benteng. Kenapa, Pak? Ketika mendengarkan firman Tuhan dan ketika saudara meresponinya, lalu saudara mulai mencerna di dalam pikiran saudara, lalu saudara melihat realita hidup, nggak mungkin. Banyak anak-anak Tuhan yang sulit menundukkan dalam Kristus. Kubu inilah menundukkan segala pikiran, menawan segala pikiran kepada Kristus. Itu nggak mudah, saudara. Firman Tuhan berkata, jikalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tapi realitanya gimana? Saya mau tanya, realitanya gimana? Bales. Gak terima aku. Kon ngene mesti tak ngene. Itu kubu, saudara. Firman Tuhan berkata mengampuni. Langsung aduh. Kubu, saudara. Firman Tuhan berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara dengerin firman Tuhan.
Saudara meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita membangun satu pemahaman sendiri. Setiap hari kita memikirkan ribuan pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Batu demi batu kita tumpuk untuk membangun benteng penjara diri sendiri. Ketika pikiran kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Next, selanjutnya. Ini sudah. Apa sih kebutuhan kita? Kebutuhan hidup, kendaraan, rumah, pendidikan, dan kebutuhan pokok lain. Kebutuhan mendapat perlindungan. Kebutuhan mendapat identitas pribadi, jati diri supaya tidak minder atau tertolak. Kebutuhan mendapat penghiburan, kebutuhan mendapat pengajaran, kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan teman. Maka kita akan mencari yang palsu untuk mengisi kebutuhan itu. Kita berusaha memenuhinya dengan kekuatan kita sendiri, dengan bekerja keras, dengan motivasi yang salah. Saudara bisa tulis ini kebutuhan-kebutuhan ini. Kebutuhan mendapat perlindungan, kebutuhan mendapat identitas pribadi, jati diri. Supaya tidak minder, tertolak. Mungkin saudara mulai membandingkan, aku sudah lama di dalam Tuhan. Tapi kok uripku ngene-ngene ae. Evaluasi saudara. Orang berusaha bekerja keras mungkin. Waduh, nabung, bertahun-tahun nabung. Bagaimana caranya agar supaya bisa memiliki sesuatu. Agar supaya di hadapan orang bisa terlihat mungkin tidak tertolak, tidak minder. Tapi dengan motivasi yang salah. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang seringkali diupayakan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Ketika bertentangan dengan firman Tuhan, kita menolak. Kita tidak percaya, kita berupaya, kita berusaha membangun dengan kebenaran diri kita sendiri. Kita membangun tembok, nggak mungkin firman Tuhan, nggak mungkin firman Tuhan berkata A. Kita memiliki satu persepsi C. Ini saudara. Minder atau tertolak. Saudara bisa rasakan ketika saudara masuk dalam komunitas pengusaha-pengusaha gitu ya. Yang omsetnya MM-an. Lalu saudara cuman sebagai karyawan. Ngumpul itu kan kadang itu dengan sendirinya saudara. Status. Lalu dengan orang kaya kumpul sama orang kaya rasanya wah. Tapi kalau lihat orang tukang becak kita anggap wah tukang becak ya apa sih pendidikannya. Di minggu depan saya akan mengupas tentang Panglima Naaman yang penuh dengan kusta. Kita seringkali menghargai seseorang itu melihat dan menilai dari luar dirinya. Apa itu? Pangkat, posisi, jabatan, kekayaan yang dimiliki. Padahal itu di luar diri. Yang Tuhan ingin lihat adalah jiwa saudara. Amin. Amin saudara. Kenapa manusia berusaha untuk tampil? Artinya agar supaya terlihat beda dengan orang lain. Tetapi di dalam jiwanya kosong, tidak ada kepuasan. Tapi kita anak-anak Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan taat dan setia. Tadi pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, ketika saudara berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan, gak gampang saudara. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jika saudara meruntuhkan benteng ini, firman Tuhan, kenapa respon seseorang ketika firman Tuhan itu disampaikan dan bertentangan dengan logika,
dengan apa yang dia lihat, dengan dia apa yang dia rasakan, terjadi satu reaksi. Kenapa, saudara? Karena sudah bentengnya, kubunya itu sudah tebal, sudah sulit untuk dihancurkan. Padahal ini hanya kata-kata. Yang membuat kata-kata hidup itu apa? Kita sendiri yang memberikan makna di dalam kata-kata. Kata-kata hanya susunan huruf mati, saudara. Tetapi kita sendiri yang memaknai kata-kata itu, saudara. Nah, firman Tuhan, Roh Kudus yang menghidupkan, saudara. Roh Kudus yang menghidupkan setiap perkataan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar, kita meresponinya, dan kita melakukan, engkau akan menerima apa yang engkau kerjakan. Amin. Mungkin saat ini engkau belum melihat. Tetapi ketika engkau selaras dengan apa yang Tuhan mau, waktu Tuhan pasti bertumbuh. Coba saudara evaluasi. Kalau respon saudara di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, setelah 4 bulan kita masuk masa karantina dan new normal, berubahlah respon saudara. Amin. Amin, saudara. Masa respon tahun lalu masih tetap sama dengan respon sekarang, saudara? Kalau saudara ingin mendapatkan satu hasil yang berbeda, berikanlah respon yang berbeda. Setuju? Kalau saudara di waktu-waktu lalu saudara meresponi firman Tuhan, biasalah. Tetapi saat ini saudara meresponi, saudara lakukan dalam hidup saudara. Setia, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada perkataan dari Sokrates. Coba bagian selanjutnya, terus. Ya, Sokrates dia bilang, cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap. Tindakan dhisik, saudara. Tindakan dulu, saudara. Terlalu banyak teori, tidak ada tindakan, nol putul, saudara. Cobalah dulu. Lakukan dulu apa yang firman Tuhan katakan, baru saudara lihat. Kalau saudara meresponi, saudara percaya bahwa ini adalah Yesus sendiri. Amin. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, saudara menolak Injil, sama saja saudara telah menolak Yesus. Saya katakan sekali lagi pada saudara, saudara menolak Injil sama saja saudara menolak Yesus. Ketika kita meresponi firman Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, terjadi satu perubahan hari demi hari. Logika kita, cara kita berpikir semakin hari, semakin dewasa menjadi serupa sama seperti Kristus. Reaksi kita pun akan berbeda. Respon kita pun akan berbeda dengan zaman. Tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berkata, susah, hari ini banyak persoalan, susah, sulit, buka usaha sulit. Tetapi respon anak Tuhan berbeda, saudara. Amin. Jangan sama dengan orang yang gak punya Tuhan. Mereka gak punya pengharapan. Tapi di dalam Tuhan, aku mau tetap setia. Aku tetap memberikan respon yang berbeda. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saya tutup dengan kesaksian, saudara. Memang beberapa hari ini, di pertengahan bulan ini, kita sedang menunggu janji dari anak Tuhan untuk membuat memasang kanopi ini, saudara. Dan saat ini pun kami sedang bergumul. Ketika melihat hari demi hari, sabar menunggu itu enggak gampang, saudara. Betul enggak? Betul enggak? Menunggu sampai ada lagu,
menanti di bawah pohon Kamboja, itu mati sudah. Artinya menunggu. Orang sabar itu menunggu itu nggak gampang, saudara. Sabar menunggu waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang. Apakah di hari-hari ini engkau sedang ada pergumulan? Bisnismu, usahamu, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Tapi kesimpulannya, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Allah dengan benar. Dalam melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan tidak hanya berbicara di atas mimbar melalui pemberitaan firman. Tetapi melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sedang ingin mengetuk jiwamu. Apakah engkau peka? Apakah engkau sadar? Hubunganmu di hari-hari ini yang sudah terlalu keras, benteng kubu yang engkau bangun itu sudah terlalu tinggi. Sehingga engkau sudah tidak bisa lagi melihat segala mujizat-mujizat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Karena kebenaran diri kita sendiri yang memagari. Gak mungkin firman Tuhan, gak mungkin. Lakukan saja. Berikanlah respon yang berbeda. Maka saudara akan menerima hasil yang berbeda. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami hamba-Mu selesai di dalam menyampaikan firman Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah setiap perkataan firman Tuhan itu mendarat dengan baik di tanah hati yang baik. Dan benih itu bisa bertumbuh dan bertumbuh, berbuah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini ya. Saudara merasa diberkati? Amin. Saya dengan kata-kata pertama Bapak Victor tadi menyentuh hati saya. Jangan takut ya. Betul saudara, memang jangan takut ya. Saudara takut dengan virus corona? Takut itu jangan. Kalau waspada boleh ya saudara. Kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer boleh ya. Tapi takut jangan, karena umur itu di tangan Tuhan, amin. Saya kalau bercanda dengan Cik Meli ya, telepon sama saya, Lis ngeri ya, pendeta Alek mati, gereja Betani ada yang kena virus corona. Saya katakan sama Cik Meli, bukan di gereja nanti kita kena virus corona, saya bilang. Mau dimanapun tempat kita bisa. Contohnya saya bilang Cik Meli sendiri, saya bilang kan. Waktu gencar-gencarnya virus corona dari bulan Maret, Cik Meli tetap di PTC setiap hari, ya harus tetap buka depot. Ternyata Tuhan pelihara kan, betul Cik Meli? Ya, jadi saya bilang, bukan nanti di gereja kita kena virus, saya bilang. Dimanapun tempat kalau Tuhan bilang kena, ya kena. Dan kita mati bukan karena virus corona ya, penyakit apapun, mungkin kita kecelakaan, kita bisa meninggal. Karena umur itu di tangan Tuhan. Jadi kita tidak bisa prediksi nanti kena virus corona. Jangan terlalu takut saudara. Nanti imunnya tambah turun. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Boleh dengan bangku yang ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu.
Anina dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur dan kebaikan-kebaikan yang luar biasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini umat-umat-Mu Tuhan telah memberi persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Engkau memberkati dengan berlipat-lipat ganda. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Biar semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada pengumuman Pak Victor? Tidak ada pengumuman. Ibadah tetap cuma hari Minggu depan ya. Ibadah tengah minggu nggak ada ya. Baik, saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apa yang Tuhan ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan adalah Kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami berada di dalam rumah Tuhan. Kami sehat, kami kuat, ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu sudah mencari Tuhan. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah itu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, seberapa banyak yang datang pada saat ini. Mungkin mereka ada problem, ada masalah. Tapi firman-Mu berjanji bahwa ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkau selalu penuhi dengan kebenaran firman-Mu. Agar supaya di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Sebagai tanda ketaatan mereka meresponi firman-Mu. Menjadi doa dan harapan kami dalam nama Yesus.
Tuhan berkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan buat berhasil, karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berbohong atas kebenaran firman-Mu. Tuhan singkirkan segala virus-virus penyakit. Tuhan singkirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tutup bungkus jemaat Tuhan GPD Ebenezer dengan kuasa darah-Mu. Biar kami tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Tuhan Roh Kudus akan tetap menyertai keluar masukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami disertai Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya.